Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya murid-muridku semua? Baik, Pak. Bapak. Pak, Alhamdulillah. Ya, baik ya. Saya harap kita di dalam pembelajaran sosiologi ini kita selalu semangat ya murid-muridku semuanya ya seperti itu. Kemudian sebelumnya dipimpin doa dulu ya kepada Ibu Sumiana. Sumiana apakah hadir? Ya, pimpin doa hadir Bu. Pak. Ya, teman-teman dan Bapak Guru, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sumiana telah memimpin doa ya. Semoga pada pembelajaran hari ini bisa maksimal begitu. Dan saya mau presensi satu persatu ya, murid-muridku. Pertama, Jufrin, apakah hadir? Hadir, Pak. Sumiana, apakah hadir? Hadir Pak. Miftahul Jannah, apakah hadir? Selalu hadir, Bapak. Ya, alhamdulillah. Nindya Yustika, apakah hadir? Ada, Pak. Nur Faiza, apakah hadir? Nur Faiza. Pak Ijang sembunyi, Pak, di toilet. Hadir, Ya, di Bapak. belakang ya Tadi tadi ya. Jufrin, Pak, yang Oh ya, nakal. ya, yuk Jufrin tolong jangan mengganggu temennya ya. Nuryanti hadir. Ya, Pak. Rusfarini hadir. Hadir, Bapak. Siti Mawana hadir. Hadir, Bapak. Sofia Asmil hadir. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Unsia hadir. Hadir, Pak. Tapi maaf kamera karena hujan. Ya. Ya, memang ini lagi musim pancaroba ini apa Unsia. Memang cuacanya memang lagi ekstrim nih. Maka dari itu ya kita semuanya ya murid-muridku untuk selalu menjaga kesehatan kita ya. Entah kemanapun berada, kita harus selalu ini hati-hati ya murid-muridku semuanya. Oh ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran ya, ini kelas 11 ya, IPS, terkait permasalahan sosial ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya, murid-murid. Siap bernyanyi? Ya. Tapi maaf, ini lagunya bukan lagu pop ya, tapi ini lagu SMA kita. SMA kita saat ini loh, ya murid-murid. Siap, Pak. Ya, tinggal tepuk tangan ya kalian, ya langsung tepuk tangan ya. Mungkin tangannya bisa di atas dulu teman-teman. Mana ini ya? Kok nggak kelihatan? Oh ya, bisa mulai teman-teman ya. Tepukannya biasa ya, biasa seperti ini. Ya. Jadi ketika saya bernyanyi, kalian juga ikut bernyanyi ya, murid-muridku semua. Ya, Pak. Akan saya pandu ya. 1, 2, 3, biru lautan, gagah perkasa akan ku bela untuk Indonesia. Inilah kami taruna selalu siapa di semada tempat kami di tempat. Yuk semangat yuk, biru lautan, gagah perkasa, Ayo Jufrin, dan semangat ku bela Jufrin. untuk Indonesia. Inilah kami taruna selalu siapa di semada tempat kami di tempat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa semangatnya murid-murid ya, gitu ya. Sudah tergugah ya murid-muridku semua di sini ya. Tergugah maksudnya Ya, Pak. tergugah semangatnya ya, bukan tergugah dari apa ya. Iya, Bapak. Ya, Bapak. Ya,
Ya, biar Jufrin ini apa namanya, tidak ngantuk ya kan, ya. Betul, Bapak. Ya, kemudian oh ya ada yang masih ingat ya, kita minggu lalu pembelajarannya tentang apa kira-kira minggu lalu, Apa siapa ya? yang masih ingat? Masalah sosial, Pak. Mungkin Nurwaiza. Ya, betul. Masalah sosial kemarin kita itu ya baru melihat semacam apa ya definisi, lalu kemudian ada acara itu ya. Akhirnya kita kan waktu itu jam kos ya, ya kan, karena ada acara itu loh kemarin apa minggu lalu ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya Bapak akan mencoba istilahnya tuh meneruskan ya terkait pembelajaran kita minggu lalu yang terpending karena suatu acara itu dan kosong seperti itu. Ya, bisa dibaca ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, murid-muridku semua. Jufrin dibaca, Jufrin. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini melalui penerapan model pembelajaran Numbred Head Together dengan media LKPD menggunakan PowerPoint diharapkan peserta didik dapat menjelaskan hakikat masalah sosial dengan benar. Yang kedua, menentukan faktor penyebab solusi dan solusi masalah sosial dengan benar. Yang ketiga, memiliki sikap kemandirian dalam menyimpulkan hasil identifikasi masalah sosial berdasarkan contoh dan fenomena dengan benar. Yang terakhir, bertanggung jawab dan berpendapat menjawab saran dan kritik dalam diskusi kelompok. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya, Jufrin. Jadi begini ya, apa namanya murid-murid, bahwa kita pada pagi hari ini ya, kita akan mencoba model pembelajaran Numbred Head Together ya. Jadi nanti semuanya ya akan dibentuk kelompok, kemudian akan Bapak kasih kalian nomornya semua 1 sampai 36 siswa nanti akan ada nomornya masing-masing gitu ya. Jadi semuanya nanti pegang nomor ya, semuanya pegang nomor. Pada pembelajaran pagi hari ini ya, jadi kita akan melihat ya dan juga akan mengetahui ya hakikat masalah sosial yang benar. Kemudian juga ada faktor penyebabnya ya, bagaimana masalahnya itu seperti apa dan juga solusi dalam menangani masalah sosial tersebut. Dengan adanya tersebut, siswa harapannya memiliki sikap ya atas masalah yang dia lihat. Kemudian di dalam diskusi kelompok tadi yang seperti saya bilang ya, di dalam kelompok ada 5 sampai 6 tadi yang memiliki nomor-nomor tadi. Dengan diberikannya nomor, dengan adanya number head together ini, mereka bisa lebih konsentrasi, berpendapat, dan tanggung jawab terkait apa yang ada di dalam kelompoknya, seperti itu. Ya, ini bisa dilihat semua ya murid-muridku. Saya kira gambarnya jelas ya dari belakang murid-murid. Dari belakang jelas ini ya, Unsia, Nurfaiza, Jelas. jelas Saya ya. menuju ke depan, Jelas, ke Bu, depan Pak. sedikit ya, Pak. Ya, Soalnya Pak ya, Rabun. maaf Pak ini ya. Ya, Oh, sesuai ini dengan gambar. materi kita ya, murid-muridku, di situ ada gambar apa? Ayo, Rusfar ini jelaskan itu ada fenomena apa yang Anda lihat, Rusfar ini? Itu ada gambar apa ya itu ya Pak? Gedung yang besar-besar, gedung yang elit, terus di belakangnya ada pemukiman kumuh. Ya, betul ya. Luar biasa Bu Rusfar ini. Kemudian siapa lagi? Bu Sofia mungkin? Sofia. Itu ada gambar apa, Sofia? Ya, siap, Bapak. Ini ada gambar gedung-gedung sama pemukiman yang kumuh ya, Pak ya.
Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya untuk dua teman kalian itu. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, luar biasa ya. Jadi betul ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita langkah baiknya melihat ini ya teman-teman. Kita bisa melihat sebuah gambar ya, di mana gambarnya itu ada sebuah hal yang bagus, yaitu adalah gedungnya ya kan. Bagus itu harusnya sejahtera, harusnya tidak ada hal yang bersifat masalah, namun kita bisa melihat sampingnya, belakangnya, itu adalah pemukiman yang kita mungkin tidak tahu ya, murid-murid itu legal atau legal, kita tidak tahu ya. Yaitu jika diteruskan secara terus-menerus, ya itu bisa membuat masalah ya pada wilayah atau negara kita ini, murid-murid ya. Itu bisa melihat pakaian yang segitu banyaknya, sedangkan kita tahu sendiri ya, jumlah penduduk di Indonesia itu kan semakin bertambah ya. Jelas itu banyak sekali yang nikah muda ya, di luar nikah ya, seperti di Karanganyar itu wah banyak sekali ya, Jawa Tengah itu, karena memang dekat dengan itu ya, wisata itu. Jadi kita bisa melihat sebuah masalah yang nyata di sini ya, antara hal yang bagus namun sampainya adalah hal yang kurang baik, yaitu adalah pemukiman yang sangat padat penduduk namun itu tidak tahu apakah legal dan ilegal. Siapa tahu itu juga jalannya banjir, kan tidak tahu seperti itu ya, murid-muridku. Kemudian lanjut ya, ini itu ada gambar apa Bu? Mobil yang lagi ngantri, Pak. Kemacetan, Gimana Pak. Suprin? Ya, Lagi Macet, ngantri. sangat. Ya, terima kasih ya Miftahul Jannah, Nindya, Suprin ya. Tapi itu saya luruskan, Suprin itu bukan antri pom bensin itu ya, itu antri Oh, menuju ke luar kota itu sepertinya ya. Ya memang mudik. betul apa namanya, kalau dikaitkan dengan pom bensin memang saat ini semuanya antri ya, walaupun pertalit naik, pertama naik tetap antri. Saya juga tidak tahu nih kok bisa seperti itu ya. Ya tapi semuanya betul itu, Nindya, Miftahul Jannah, Suprin, tentang kemacetan ya. Kita bisa melihat di situ murid-murid di situ sangat jelas ya, mobilnya mungkin bagus semua, jalannya di perkotaan itu ya. Kalau jalan di pedesaan kan tidak mungkin seperti itu ya, mesti kan jalannya lumpur ya seperti itu. Tapi di situ kita bisa melihat sebuah kemacetan. Dengan adanya kemacetan, masalahnya itu di mana kira-kira? Adakah yang bisa berpendapat di sini murid-muridku? Di Surabaya, Pak. Ya, Surabaya. Kita bisa tahu ya, kenapa Surabaya macet? Karena Surabaya adalah Kota Jawa Timur. Kota Jawa Timur metropolitan, Pak. ya terbesar ya. Kalau di Jawa Timur mesti macet tuh di sana. Dengan adanya kemacetan ya itu menimbulkan masalah. Ya. Masalahnya itu di mana? Itu tadi BBM menjadi lebih boros dan tidak kunjung pada tempatnya. Otomatis ekonomi kita juga berkurang ya, apa namanya, murid-murid. Kemudian juga itu bisa menimbulkan kericuan. Saya yakin itu. Kita nanti habis pembelajaran atau ketika waktu bertemu kita bisa melihat ya efek dari kemacetan secara lewat koran online atau bagaimana ricuhnya ya. Karena orang kalau menunggu dan menunggu terlalu lama itu mesti ujungnya pada apa? Ke emosi. Kalau emosi munculnya apa? Hal yang tidak terkontrol seperti itu, murid-muridku ya. Ya, terima kasih. Ya, di sini kita masuk ke materi ya, murid-muridku. Harus semangat semua ya murid-muridku ya. Apakah masih semangat? Masih semangat, Pak. Ya, masih luar biasa Nur Faisah. Ketua kelas ya Nur Faisah ini ya. Harus jadi teladan antar apa murid di sini ya, seperti itu. Ya, kita masuk ke materi ya murid-murid. Kita harus semangat karena ini mumpung masih pagi juga ya. Tentang masalah sosial ya, itu mungkin bisa dibaca Miftahul Jannah
Bentar, Pak, tidak terlihat. Tidak terlihat. Oh ya, Pak. maaf. Ya. Apakah handphone, Pak? Mungkin Juprin Mana dulu. sudah? Juprin. Sebentar. Nindya Yustika. Iya, Pak. Ya, gimana? Apakah terlihat dari bangkumu? Bisa. Ini dibaca ya, Pak? Ya, baca. Hakikat permasalahan sosial adalah adanya ketidaksinambungan unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kelompok sosial. Permasalahan sosial dapat terjadi karena adanya pergeseran atau perubahan pada nilai norma hingga dengan tingkah laku masyarakat. Menurut Kartini Kartono, mendefinisikan masalah sosial sebagai situasi yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan manusia yang muncul sebagai situasi yang menyimpang dan harus segera diselesaikan. Sudah, Pak. Iya, ya, terima kasih Nindya. Ayo semuanya perhatikan ya pada proyektor yang ada di depan. Ini adalah materi yang sangat penting ya, sesuai dengan kondisi yang mungkin setiap harinya ada, yaitu adalah masalah sosial. Cuma ini beragam ya. Pertama yang jelas, masalah itu adalah hal yang bertidaksinambungan ya, antara budaya yang dapat membahayakan kelompok ya. Kita tahu sendiri budaya itu tentang kebiasaan ya, murid-muridku semuanya. Nah, itu masalah sosial itu bisa terjadi karena adanya pergeseran itu ya, nilai ya, anggapan baik buruk itu, norma, aturan ya, dan juga tingkah laku masyarakat ya. Jika itu tidak berjalan dengan norma, nilai, dan tingkah laku yang baik, maka itu bisa menjadi masalah sosial. Kemudian di dalam kita memahami materi, alangkah baiknya kita juga melihat definisi ya dari ahli, lalu kita nanti bisa menyimpulkan seperti itu ya murid-muridku. Yaitu menurut Kartini Kartono ya, masalah sosial adalah situasi yang dapat mengganggu kestabilan hidup manusia. Ya mungkin kita bisa melihat ketika ada acara atau bola ya, kita di rumah diam-diam, tiba-tiba kacanya pecah. Kadang ya itu perguruan-perguruan itu ada ya itu ya. Semuanya mungkin, kadang ada yang mahasiswa atau persaudaraan apa itu ya, Setiati itu kan juga ada alirannya itu ya. Itu di Madiun itu sering sekali ya murid-muridku, di mana ada perguruan itu namun konflik sampai rumahnya itu ini pada pecah-pecah sendiri gitu. Hampir rutin ya, setahun sekali biasanya ada itu. Karena ada alirannya masing-masing. Itulah yang disebut dengan mengganggu kestabilan kehidupan manusia. Contohnya seperti itu ya. Yang muncul sebagai situasi yang menyimpang dan harus segera diselesaikan. Yang menyelesaikan siapa kira-kira di sini murid-murid? Ketika ada penyimpangan Kita sendiri. adalah ya kita sendiri ya, atau Pihak yang bisa berwajib, Pak. ya pihak yang berwajib atau aparat ya, biasanya itu TNI Polri yang bersinergi itu ya. Ya betul, Nur Faisah dan Miftahul Janah. Untuk Miftahul Janah terkait yang menyelesaikan itu pertama itu tetap ini Bu sama Miftahul Janah ya, tetap aparat dulu baru ke kita kan, karena kita kan di dalam rumah, masa tiba-tiba kok kacanya pecah itu kan masalah juga kan, seperti itu ya. Oke, Pak. Ya bagus. Kemudian di sini ada, apakah sudah bergeser ke faktor penyebab masalah sosial? Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, ya, sudah ya. Ya di sini kita menggolongkan ya murid-muridku. Jadi kira-kira masalah sosial itu ranahnya kemana saja, ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya masalah itu kepada siapa saja. Dan ada contohnya juga di sini. Dibaca ya. Jumiana dibaca yang ekonomi dan biologis. Faktor penyebab masalah sosial. A. Faktor ekonomi. 1. Kemiskinan. 2. Kurangnya lapangan pekerjaan. 3. Sulitnya mengakses pendidikan. 4. Pengangguran. B. Faktor biologis. Pertama, penyakit menular.
atau wabah COVID-19. Kedua, keracunan makanan. Ya, terima kasih Sumiana telah membacakan ya tentang materi kita hari ini ya, yaitu adalah pertama ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi itu memang tidak ada habisnya ya murid-muridku ya. Mungkin kalian apa ya, ada yang mengalami, ada yang belum mengalami. Karena biasanya terkait ekonomi ini ketika kita sudah lulus SMA ya dan bekerja atau lulus kuliah itu baru kita sangat terasa ya murid-muridku ya. Maka dari itu kalian dari belajar ini harapan saya ya kalian bisa mengetahui ya tentang kehidupan ya, apalagi yang laki-laki ya juga sebagai pencari nafkah dan juga yang perempuan ya. Kan bisa juga ya pergeseran peran atau penyimpangan yang positif itu tadi ya. Yang keduanya bisa mencari uang untuk keluarga seperti itu agar kita terhindar dari itu. Yang pertama itu ya kemiskinan. Kemiskinan tahu ya semua murid-muridku bahwa kemiskinan adalah hal yang kurang ya. Jadi di dalam keluarga atau orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian kita bisa melihat kurangnya lapangan pekerjaan. Walaupun siapa Sandiaga Uno ya, punya pekerja yang 25.000 atau perusahaan yang banyak sekali itu saya kira tidak mencukupi jutaan penduduk Indonesia ya kan. Apalagi sekarang banyak sekali angka kelahiran daripada angka kematian. Makanya murid-muridku dari sekarang diasah ya skillnya ya kemampuannya, karena setiap manusia memiliki keahlian ya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain seperti itu. Jadi semuanya di sini tuh punya kelebihan ya murid-muridku. Jadi jangan sampai kok saya tidak bisa ini tuh. Cuma kita ini yang harus ekstra adalah melawan rasa malas kita. Begitu ya, Jufrin, apakah jangan tidur ya Jufrin ya? Siap, Pak. Oh ya, Saya punya alhamdulillah. kelebihan berat badan, Pak. Berat badan, tidak apa-apa, yang penting sehat Pak. Entah apa ya, tinggi, besar, kecil itu semuanya asal sehat itu saya kira tidak masalah Pak. Penting rajin olahraga ya kan, dijaga psikologisnya ya, bersyukur itu mesti kita sehat Pak, yakin. Kurangnya lapangan pekerjaan tadi ya, kurangnya lapangan pekerjaan ini hal yang setiap hari mungkin ya. Saya sering ini membaca WhatsApp teman saya infoloker, maka dari situ saya selalu bersyukur. Sudah ibaratnya menjadi guru seperti itu ya. Kelak kalian juga gitu ya murid-muridku ya. Kelak jika kalian berusaha, kelak jika kalian belajar dan berdoa secara terus-menerus ya, mengurangi rasa malas, pasti pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya seperti itu. Cuman itu tadi Selalu doakan kami ya, Pak. ya nak ya Bapak selalu mendoakan murid-murid sampai nanti lulus atau sampai kuliah lulus nanti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus seperti itu. Jadi di dalam Indonesia ini amin ya, walaupun lapangan pekerjaannya ini dari asing atau dari dalam negeri ini belum bisa mencukupi semua penduduk di Indonesia. Nyatanya banyak sekali yang TKI dan TKW seperti itulah beratnya ya kan. Ya. Kemudian sulitnya mengakses pendidikan. Kita tahu ya, nanti ada nih KIP, KIS, KKS itu yang untuk orang ini kurang mampu itu nyatanya juga ini tidak bisa tersebar ke semua orang ya, atau siswa seperti itu ya murid-muridku. Karena itu mengurusnya juga tidak mudah, harus melewati beberapa fase seperti itu. Dan kebanyakan setelah saya kemarin tuh survei ya ke
beberapa rumah itu kenapa mereka tidak mengusulkan KIP KIS itu, karena itu tadi tidak mau ribet itu tadi loh lah, itu kan membuat munculnya sulitnya mengakses pendidikan. Sebenarnya ya murid-muridku di sini terkait pendidikan tuh setiap sekolah mesti ada nih programnya masing-masing, bidik misi lewat apa namanya misalnya SKTM seperti itu. Cuma ya itu tadi terkait sasarannya itu apakah itu betul atau tidak seperti itu. Kemudian pengangguran di sini ya. Pengangguran ini banyak sekali ya, di mana seperti di UNS itu dulu itu sebelum COVID ya, dalam 1 tahun itu bisa wisuda 3 kali sampai 6 kali gitu ya, di mana setiap lulusannya itu ribuan. Itu 1 tahun ya, bandingkan dengan univ yang lainnya ya, itu kira-kira berapa ratus ya, atau ribuan, puluhan ribu mahasiswa yang fresh graduate mencari pekerjaan. Makanya tidak kaget ya jika di dalam suatu lowongan yang dibutuhkan satu, yang daftar berapa? Ribuan ya seperti itu. Karena memang ini tadi jumlah penduduk yang banyak dan harus bersaing seperti itu. Kemudian faktor biologis ya. Biologis ini tanda kutip seperti bawaan, misalnya penyakit yang menular wabah COVID-19 kita tahu sendiri ya, di mana liang lahatnya di Jakarta sangat banyak sekali, dan juga di luar Jawa membangun rumah sakit yang baru ya, hanya untuk COVID-19 ini ya, yang anggarannya juga sangat banyak sekali. Bahkan kemarin di desa saya ini murid-muridku, ini di belakang itu kayak ini ada yang kayak kesehatan ya, dinas kesehatan ya, itu memakai mobil ambulan, ada polisi dan tentara, kemudian petugasnya itu memakai itu kayak prokesnya lengkap tuh. Tapi saya tidak tahu itu apakah COVID atau gimana. Jadi sebagai manusia kita tetap harus selalu jaga-jaga ya murid-muridku, agar kita terhindar dari wabah penyakit yang seperti itu. Terakhir keracunan makanan. Terakhir keracunan makanan di sini kadang kita ini memang tidak sadar. Mungkin ada ya teman saya nih murid-muridku, di mana dia memakan sate yang langganannya hampir 5 tahun. Langganan sate 5 tahun, makan satenya tuh keracunan, lalu masuk rumah sakit. Setelah diteliti ternyata itu sunduk itu ya. Sunduknya itu kayak udah lama tapi dipakai terus, akhirnya membuat keracunan seperti itu. Gagangnya itu loh maksudnya seperti itu ya. Jadi kita harus waspada ya murid-muridku untuk makanan-makanannya. Ya ini lanjutannya dibaca ya. Sofia mana? Masih semangat Sofia? Saya toilet mungkin Pak. Oh ya, harus hari ini aja. Tadi saya lihat dia jalan ke UKS Pak, kayaknya dia kurang darah Pak. Terus di UKS, wah, lewat pintu belakang itu kayaknya ya. Saya baca ya Pak. Ya. Faktor psikologis, aliran sesat pada keagamaan, membuat negara sendiri, separatisme, sakit tidak sembuh-sembuh. Kemudian faktor kebudayaan, disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, dan pernikahan usia dini. Sudah Pak. Ya, terima kasih Rusfarini. Ayo semuanya fokus kembali ya ke proyektor kita. Di situ terdapat faktor psikologis dan kebudayaan. Pertama, aliran sesat pada keagamaan. Mungkin kalian pernah membaca ya bahwa dunia ini ibaratnya yang katanya kiamat ini itu 2012 ya. Yang ada yang membuat film sampai dikritik itu ya, yang 2012 itu, atau kadang nabi-nabi juga ada 80 aliran. Ini bisa membuat dunia itu bagaimana, itu pernah baca ya. Maka dari itu di dalam keagamaan kita harus sesuai ini ya murid-muridku, sesuai keyakinan masing-masing ya, entah Islam, Kristen, Katolik. Kita jangan sampai terjerumus pada iming-iming
Seperti SIS itu kan karena itu kan cuci informasi yang tentang keagamaan akhirnya mau diiming-imingi seperti itu. Jadi kita harus punya konsep pandangan tentang keagamaan yang melekat pada pemikiran atau psikologis kita seperti itu. Dan buat negara sendiri ya, atau separatisme itu, atau buat golongan sendiri, kita saya kira juga tidak perlu ikut itu murid-muridku, bahwa kita memiliki keluarga ya yang menjadi panutan kita seperti itu. Kemudian sakit tidak sembuh-sembuh. Nah ini mungkin murid-muridku juga pernah menjumpai ya, di mana ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, lalu psikologisnya bisa sampai kena karena menghabiskan biaya sampai ratusan juta. Kemudian kadang juga itu ya ada ini tetangga saya ini yang dulu itu hartanya banyak ya, murid-muridku miliaran. Sekarang habis hanya karena hanya untuk berobat. Sampai amputasi itu miliaran. Nah, ini infonya ini yang saya dapat dari itu. Jadi hartanya miliaran itu bisa habis hanya karena berobat itu tadi. Jadi sakit tidak sembuh-sembuh tadi yang sampai saat ini dia masih hidup ya, dan masih dengan sakitnya itu yang kontrolnya itu hampir rutin. Murid-muridku sebulan sekali itu kontrol. Jika tidak kontrol akan membahayakan karena bisa itu loh kayak menular itu ya murid-muridku. Jadi kita harus hati-hati terkait pola makan kita ya seperti itu. Karena semuanya itu dari makanan itu ya, awalnya. Dan kurang gerak ya. Seperti Sufrin tadi ya, harus sering gerak ya Sufrin ya. Iya Pak. Ya. Kemudian faktor kebudayaan ya, disorganisasi keluarga, kemudian kenakalan remaja dan pernikahan usia dini. Kenakalan remaja ini saya kira hal yang umum ya, mungkin dari SMA, SMP sudah memegang rokok, ya itulah hal muncul awal-awal, kemudian menuju ke minuman keras karena pergaulan dari teman. Semuanya itu biasanya anak SMA itu pengaruh dari teman. Jadi hati-hati ya murid-muridku semua dalam memilih pergaulan, jangan sampai terpengaruh ya dengan teman-temanmu ya, kita harus punya visi. Atau mungkin kayak saya nih, saya dulu pernah ya murid-muridku diajak teman nongkrong, digonceng tiba-tiba di suatu warung itu satu temannya itu semuanya pada ini minum-minuman itu, lalu saya tanpa mikir dua kali langsung saya izin pulang. Ya langsung izin pulang karena memang itu belum pernah mencoba hal seperti itu ya. Jadi perlunya kita ini pandangan yang terkait hidup kita seperti itu. Kemudian pernikahan usia dini ini juga menjadi masalah ya. Karena kalau kita ibaratnya ini usia paling dini banyak, Pak. dalam tanda kutip umur 20 tidak ada. Ya banyak, apalagi di daerah itu loh Pak Suprin, supaya cari info ya di Karanganyar itu kan dekat dengan wisata itu malah. Ibaratnya pernikahan usia dini sangat banyak sekali ya, seperti itu. Kemudian ya kita agar tidak ngantuk perlu tepuk tangan lagi ya murid-muridku. Tangannya diangkat semua, ayo. Diangkat semua. Jadi satu itu ya, satu dua tiga semangat itu ya murid-muridku semua. Ya Siap, Pak. satu dua tiga semangat itu ya. Ya. Saya ulangi ya. Tepuk satu. Satu. Ya, betul ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Semangat. Tepuk tiga. Semangat. Ya luar biasa menurutku ya, walaupun ini jaringannya tersendat-sendat, tidak apa-apa. Intinya itu ya, biar kita tidak ngantuk murid-muridku. Jadi terakhir ya, materi kita hari ini adalah solusi.
Silakan Pak Bagus, Lusa. bagus dosen. Sofia, yuk, Sofia Nurfaisa. Tolong jangan ramai Ya, sendiri Pak. ya. Ya, jangan ramai Iya, sendiri. Pak. Yuk, fokus konsentrasi ya. Kalau kamu punya nomor semua di sini ya, nomor yang nanti saya panggil secara mendadak nanti ya. Hati-hati, perhatikan. Siap, Pak. Siapa? Nuryanti apakah hadir? Dari tadi anu ya, Nuryanti belum ada lagi ya. izin, Pak. Nuryanti masih ke belakang, Pak. Oh iya, ke belakang ya. Tadi, Ikut rapat. ya ya. Kalau nanti terus dicari Pak Bagas. Ya, kemudian dibaca ya. Jumiana dibaca. Ya, Jumiana, Pak, suaranya bagus. Ayo Jumi, Solusi. semangat Jumi. Solusi A. Metode preventif atau sebelum. 1. Mencegah kemungkinan akan datang. 2. Kebijakan yang mengontrol tingkah laku sesuai norma. 3. Program KIP, KIS, dan KKS pada bidang pendidikan. B. Metode represif atau sesudah. 1. Memecahkan masalah yang telah terjadi dengan hukuman. 2. Sosialisasi norma. 3. Secara fisik dipaksa dengan tegas untuk pembubaran ketika ada demo atau kerusuhan. Ya, terima Ya. kasih. Jumiana, terima kasih ya. Merdu kayak Jadi, Lesti. gimana Juprin? Tolong ya, jangan ganggu Suaranya temannya loh, Jumiana hati-hati ini. merdu, Pak, kayak Lesti. Merdu ya Lesti, waduh, ya itu juga masalah ya. Hati-hati ya, kita melihat berita jangan sampai terpengaruh pada kehidupan kita, ya, seperti itu ya. Itu solusi ya, ini ada kata kunci, preventif itu sebelum, represif sesudah ya. Jika ada soal, gitu ya, kata kuncinya murid-muridku. Preventif intinya sebelum kejadian ya. Jadi kita bisa memberikan sosialisasi dengan cara itu. Kemudian kebijakan juga, norma dan program yang saya bilang tadi. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera, seperti itu. Kemudian juga ada cara represif ya. Represif di sini lebih ke sesudah ya, memecahkan masalah yang sudah terjadi dengan cara hukuman. Hukumannya itu banyak ya. Jadi sosialisasi ini dapat 2 ya, sebelum dan sesudah sebenarnya. Cuma ini belum lupa saya tulis murid-muridku. Sosialisasi norma yang ada sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya, murid-muridku. Ya, kemudian secara fisik ini kayak kita ini dipaksa pembubaran ketika ada demo dan kerusuhan. Secara fisik dipaksa dengan tegas ya. Secara fisik dipaksa ya dengan tegas untuk pembubaran ketika ada demo dan kerusuhan. Dipaksa dengan gas air mata biasanya, Pak. Ya, kalau itu ini maaf ya Juprin, itu saya kira perlu apa ya, penelitian yang berkelanjutan itu. Bahkan kita sampai observasi partisipan bisa itu. Jadi kita agar tidak ke satu pihak ya kan. Karena kalau itu kita bicara terkait gas air mata ini bisa 1 minggu tidak selesai nih, ya kan murid-muridku. Karena lagi apa populer di masyarakat atau Indonesia seperti itu ya. Jadi kita melihat sesuatu masalah itu harus 2 sisi gitu, jangan sampai sepihak itu, jangan sampai ya gitu. Ini yang perlu saya tekankan murid-muridku. Dipaksa untuk ini ya bubar karena ada demo dan kerusuhan. Paksanya banyak ya, bisa dorong-mendorong ya, bisa mungkin dirangkul, diberikan pengarahan ya, seperti itu ya murid-muridku ya, seperti itu caranya. Nah, lalu kalian membentuk kelompok ya murid-muridku.
Silakan bentuk kelompok 7. Yang satu kelompoknya berisi 5-6 orang. Silakan bentuk ya kelompok murid-muridku ya. Sudah Ketua, siap, Siap, kelompoknya. ketua 1 ya Sufrin ya, ketua 2 Jumiana, ketua 3 Mifauzana, ketua 4 Nindya Yustika, ketua 5 Nur Faizah, ketua 6 Nuryanti, ketua 7 Nuswarini ya. Ya silakan diatur. siap, Pak. Siap, Pak. Ya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, jika sudah maka bacalah itu LKPD untuk kalian ya, peserta didik. Ini saya bacakan dulu langkah-langkahnya itu ya, langkah-langkahnya. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian analisislah di kolom faktor, dampak, dan solusi yang Anda tawarkan terkait hal tersebut. Jadi nanti silahkan dibagi ya, murid-muridku. Mungkin siapakah yang bagian faktor, dampak, solusi, seperti itu maksud saya. Gitu ya. Jadi dari 6 itu silahkan dibagi. Kemudian itu ada gambar ya, misalnya itu masuk ke ranah mana, sosial, politik, budaya, hukum, atau agama. Harus benar di dalam membidangkan masalahnya seperti itu. Per kolom minimal itu ya 3 jawaban analisa agar kita mendapatkan nilai yang maksimal. Dan solusi ini ya, menurut pribadi kalian bisa, atau menurut dari pemerintah, atau menurut dari lembaga. Kalau tidak menemukan yang dari menurut pribadi tidak apa-apa, tapi semuanya wajib menentukan solusinya ya. Jadi jika di dalam satu kelompok ada 6, solusinya harus ada 6, ditulis namanya. Misalnya kelompok 1 solusi, siapa tadi misalnya Nuryanti seperti itu ya. Ya silahkan dikerjakan dulu ya murid-muridku. Siap, Siap, Pak. Pak. Ya sudah ya murid-muridku. Sudah, Pak. Gimana dari kelompok 1, apakah ada kendala? Sudah terselesaikan kendalanya, Pak. Sufrin ya, kelompok 1 tadi ya. Kelompok 2 Sumiana, bagaimana, apakah ada kendala dengan kelompoknya? Tidak ada, Pak. Lagi mengerjakan. Ya, Mital Jana, apakah ada kendala? Aman Bapak, ini masih proses. Nindya Yustika, apakah ada kendala? Proses, Pak. Kemudian Nur Faizah, apakah ada kendala? Selalu lancar, Bapak Bagas. Ya betul ya, memang ketua kelas itu harus menjadi apa namanya, pedoman ya untuk kelasnya seperti itu. Kemudian terakhir tadi coba Nuryanti ya, bagaimana kelompoknya Nuryanti, apakah ada kendala? Kelompok saya, Pak. Nuryanti juga aman, Pak. Ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti itu ya murid-muridku. Nanti akan ada 7 gambar yang Bapak kasih ke meja kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu ya murid-muridku. Jadi nanti gambarnya beda-beda ini seperti itu. Kemudian ini ya
Ya, ini terkait kesimpulan ya, murid-muridku terkait pembelajaran kita hari ini. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6, Bapak. Tanggal 6, Tanggal Pak. tanggal 6 ya. Miftahul absen 6 kan? Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini tadi tentang permasalahan sosial. Kemudian kita juga bisa memahami tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Di antaranya adalah faktor ekonomi, terus faktor psikologi, terus faktor apa tadi ya Pak, lupa Pak. Ya, semuanya sosial, budaya, politik, agama ya. Ada ya. Ya, terima kasih ya. Miftahul harus lebih semangat lagi ya untuk kedepannya. Kemudian siapa lagi ya? Ini tahun 2022, absen 22 siapa? Juprin Pak. Suprin. Bentar saya lihat ya. Oh ya, Suprin, silakan Suprin. Halo Suprin, di manakah kamu? Jupri Apakah bersembunyi, Pak, di bawah meja. sembunyi? Ya, atau yang lainnya nih, kayaknya tidak terhubung ya. Bisa ke Sofia ya, Sofia. Enggak ada lagi, Masya Allah. Terus hari ini, Saya tadi ke toilet, Pak. ya, bagaimana? Pak Ija aja, Pak. Oh, Faisa. Oh, waduh. Bintang saya sudah banyak, Pak. Ya sudah, Ya, nggak apa-apa, biar maksudnya nambah bintang lagi nanti. ya bagaimana ini? Uun Apakah deh. boleh? Apakah boleh saya, Bapak? Ya, kamu aja nih. Ini teman-teman ini kayaknya lagi ini. Ya, silakan Faisa. Oke, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini terkait permasalahan sosial. Tadi sudah disebutkan oleh Miftah terkait faktor-faktornya, dan saya akan menambahkan bagaimana cara penanggulangannya. Tadi kalau tidak salah itu ada dua, yaitu secara preventif dan secara represif. Nah, secara preventif itu sebelum permasalahan itu terjadi. Jadi pengendaliannya itu sebelum masalah terjadi. Sedangkan kalau represif itu masalah yang sudah terjadi dan pengendaliannya dilakukan setelah masalah itu dilakukan oleh seseorang. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nur Faisa, ketua kelas kalian. Yuk. Ya, gitu loh ya. Harus semua punya semangat yang sama ya. Kita tidak boleh kok ketua baik, yang lainnya tidak. Semuanya harus ini punya semangat yang sama ya. Murid-muridku seperti itu. Siap Terakhir, Bapak. refleksi ya, refleksi pembelajaran. Ayo, siapa? Nindya Yustika. Gimana Nindya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Ya, bagaimana? Kok bisa menyenangkan tuh karena apa ya? Karena Tadi kan ada itu, Pak, apa game-gamenya tadi, Pak. oh ya tepuk tangan tadi ya, ya game itu juga. Adakah kesulitan dan Ya, hambatan di dalam pelajaran ini? eh kalau saya enggak ada, Pak. Aman. Ya,
Jika ada kendala bisa lanjut itu ya ke grup kelas kita atau WhatsApp pribadi ke saya. Siap, Pak. Ya, ya begitu ya. Kemudian ya pertemuan yang akan datang kita akan itu murid-muridku presentasi LKPD antar kelompok, tanya jawab. Semua kelompok wajib tanya ini ya. Ini wajib ini. Karena kalau tidak tanya nanti krik-krik kan jadinya kelas kita jadi sepi nanti. Wajib tanya per kelompok ya 3 lah biasanya. Yang jawab jadi kelompoknya nanti juga bergantian, jangan itu terus ya, kan kita bisa meningkatkan komunikasi ya. Sesuai pembelajaran abad 21 ini seperti itu ya. Kemudian setelah tanya jawab, maka nanti jika ada waktu langsung ke pembahasan kepada oleh guru. Jika tidak ada waktu, yaitu kembali ke presentasi, tanya jawab kelompok seperti itu. Ya begitu ya murid-muridku, pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita kembali lagi ya nyanyi dulu sesuai dengan jargon sekolah kita. Biasa tepuk tangan ya, seperti tadi yang akan saya awali ya. Saya mulai sama-sama ya, 1, 2, 3. Biru lautan gagah perkasa, kan ku bela untuk Indonesia. Inilah kami Taruna, selalu siap di samada tempat kami ditempa. Biru lautan gagah perkasa, kan ku bela untuk Indonesia. Inilah kami Taruna, selalu siap di samada tempat kami ditempa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya berdoa dulu, dipimpin oleh Jufrin. Berdoa dulu, Jufrin. Baik Pak, mari teman-teman semua sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik ya, bisa bermanfaat untuk murid-muridku semua ya, mendapat pencerahan, syukur-syukur bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dari Bapak yang bilang tadi seperti itu. Sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.